Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Oke, di siang ini bimbingan klasikalnya kita akan mempelajari satu hal yang baru. Hal apa itu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Walaupun sudah tertulis di sini resiliensi, tapi kita akan bahas nanti resiliensi itu apa. Oke, Bapak ingin tanya kabar kalian dulu di siang hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya terlihat sehat, semangat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam menjalani hari ini ya. Amin. Oke, baik. Anda semua, sebelum memulai pelajaran atau sebelum memulai pada bimbingan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mangga, siapa yang mau memimpin doa? Nih. Oke, baik Elsa. Silahkan Elsa memimpin doa. Adu'a'u bidayah. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin. Amin ya mujibas sailin. Oke, teman-teman semua, sebelumnya Bapak ingin memastikan dulu kehadirannya. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Tidak ada ya? Yang izin tidak ada? Tidak. Tidak ada. Oke, berarti hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengajak kalian untuk bermain atau ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya mungkin sudah tahu ya. Apa? Kalau megang kepala berarti bilang botak. Ini ada rambutnya ini. Botak. Kalau pegang baju berarti batik. Terus kalau misalkan botak batik batuk. Kalau misalkan seperti ini berarti batuk. Siap? Siap. Oke, mulai lemaskan tangannya. Siap. Botak coba. Batik. Batuk. Botak, batik, batik. Kumaha? Oke, ulangi lagi. Botak, batik, batuk, batik, botak, batik, batuk. Oke, semua sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Anda semua, Bapak sekarang ingin kita untuk lebih luas lagi, lebih bersemangat lagi. Kita akan senam, semuanya keluar dari bangku masing-masing. Senam apa ini? Ini senam BK ya. Senam BK. Oke, sebentar. Oke. Ada gambarnya? Oke, yuk ikutin jingle 7 jurus BK. Oke. Nih, lihat kayak ibu-ibu ini nih semangat nih. Yang paling tengah nih. Murid mandiri dan kuat
Dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resilience. Wih, si bapak-bapaknya semangat keluarin Alif. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, Membangun kolaborasi. dan menangkan situasi. Apa gerakannya? Enggak. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Oke, tangannya di atas semua. Bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resilience. Yo, jangan kalah sama si bapak-bapak itu. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, Membangun kolaborasi. dan menangkan situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah depan. Oke. 7 jurus, 7 jurus yang aku ingat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, teman-teman, gimana senamnya? Nggak capek ya kalau senam BK mah ya? Oke, sebentar. Oke, nah, Anda semua di pertemuan kali ini seperti yang dinyanyikan tadi dalam 7 jurus BK, Bapak ingin memberikan atau berbagi kepada kalian salah satu jurusnya. Nah, jurusnya itu adalah tumbuhkan resiliensi. Ini jurus ketiga ya, jurus ketiga dari ke-7 jurus. Nah, kemarin kan sudah ke kelas IPS itu jurus 1. Jurus 1 itu kemarin kita laksanakan di Labcom gitu ya. Oke, nah sebelumnya, Bapak pengen ngajak kalian bermain. Kita akan bermain dengan lomba membangun menara. Oke, siapa yang mau membacakan instruksi di depan? Aku. Oke, boleh. Silahkan Najla. Ayo kita lomba membangun menara. 1. Bagilah peserta menjadi 5 kelompok. 2. Setiap kelompok akan mendapatkan properti untuk disusun menjadi menara. 3. Buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. 4. Akan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun. 5. Jika menara roboh, akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Siap untuk bermain? Siap! Oke, ini ada 5 baris ya, pas ya. Ini 5 baris ya. Oke. Mau dibikin tetap 5 kelompok atau diperkecil? 5 gep. Kayaknya 5 aja ya. Ya. Oke, nih Bapak sudah bawa kartunya. Berarti kartu ini Bapak bagikan dulu terlebih dahulu. Ini tuh isinya tuh berapa sih? 110 ya. 110 dibagi 2 berapa? 55. Berapa? 55. 55 ya. Oke, sebentar. Ada 55 kartu. Ada yang bisa membantu? Depan? Boleh. 1 orang? Sok, boleh. Bantu bagikan ke masing-masing kelompoknya. Ini kayaknya segini cukup deh. Segini cukup. Atau perwakilan ambil ke depan? Per baris. Per baris aja. Ya, per baris aja atau mau bikin dipisah? Per baris aja ya. Oke. Belum dimulai, Najla, belum dimulai. Sabar. Mana yang belum kebagian? Udah kebagian semua? Oke.
33 kartu? Iya. Oke, ada yang mau nambah nggak? Enggak. Nggak, cukup? Biar kuat kan tuh. Cukup ya? Oke. Ada angin ribut tuh. Sok, Banyak. udah? Udah, oke. Sok, masing-masing ketua kelompok silahkan ke depan. Masing-masing ketuanya yang tadi ngambil kartu, silahkan ke depan. Silakan. Oke, Bapak kasih alat bantu. Buat apanya ininya? Nanti dulu. Sok. Ini buat tahan banting. Yang panjang. Ya, tidak bisa. Oke. Oke, jangan dulu dimulai ya. Coba. Sini Len. Sini. Cobain. Susunya tuh. Oke. Oke, sip. Buat apanya ini? Perhatikan dulu ke depan ya. Nah, tugas kalian adalah nanti boleh keluar dari bangkunya masing-masing, adalah bagaimana membuat menara dalam waktu 4 menit ya, cukup ya. Dalam waktu 4 menit membuat menara. Nah, nanti setelah waktu 4 menit akan ada dari masing-masing kelompok seorang yang menjadi siluman pengganggu ya. Boleh. Tugas dari siluman pengganggu adalah untuk meniup kelompok menara lain ya. Nanti niupnya kuat. Kelompok menara lain. Tugas silumannya, oke? Paham ya? Oke. Siap dimulai? Siap. Oke, 4 menit dari sekarang. Silakan bikin menara secepat mungkin. Buat ini, buat yang kayak gini. Cepetan. Dua dulu. Oke, cepat. Waktunya hanya 4 menit saja. Lagi. Kerjanya gitu aja ya. Terus itu gimana? Oke. Coba kalau ditiup. Gak apa-apa, kasih instruksi temennya. Ininya bawahnya mau di ini gak? Mau dilem gak? Yuk, bekerja sama dalam membuat menara. Bekerja sama. Nah, sok. Gunakan alat bantu yang tadi Bapak kasih. Kalau nggak pakai alat bantu juga nggak apa-apa, bisa. Nah, tiup. Lagi bikin. Ada. Oh, ingat deh. Gini. Nanti ini dulu bawahnya. Kalian Ya, 1 menit sudah berlalu. wah. Gimana ini juga jadi menara? 3 menit lagi. 1 menit sudah berlalu. Kok mudun gini? Oke. Tar dulu belum seimbang. Dua bukan? Satu lagi. Dua aja. Dua itu mah dua. Ya. Kalian. Bismillah. Coba kalau itu. Jangan dulu dong. Udah susah kalian. 2 menit sudah berlalu. Maksudnya jangan ditiup. Ini cepat ya satu lagi. Ini Maya di bawah. Ini ada 2. Ini gini. Nih. Nah gitu. Mana? Oke, siap. Masih ada waktu 1 menit. 1 menit lagi.
Oke. Masih ada waktu 1 menit lagi. Silahkan. Tengahnya R. Oke, silahkan. Masih ada waktu 1 menit lagi. Gimana lah ini teh? Jangan buru-buru, santai aja, santai. Mama. Biung. Aduh. Guys, yang merahnya guys. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, tangan di atas semua. Oke. Oke, siap. Jelek. Mamaku jelek. Oke. Itu menaranya gitu. Siap, sudah? Sudah ya? Nah, sekarang siapa yang menjadi siluman? Siluman angin. Oke, 1. Pengganggu, 2, 3. Oke, sok sekarang kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 mau mengganggu kelompok mana? Kelompok 2 ya? Sok, silahkan coba kamu boleh meniup itu, tapi jangan terlalu dekat. Meniup menaranya, tapi jangan terlalu dekat. Sok, silahkan. Dekati aja, gak apa-apa. Bau. Oke. Segini. Pokoknya pakai angin. Up. Boleh, sok, boleh. Oke, atau pakai buku, boleh digituin, boleh dikipasin, boleh. Boleh dikipasin. Oke, gagal berarti ya yang itu. Sudah. Sekarang kelompok. Udah, nggak boleh lanjut. Jangan curang. Itu sendiri. Oke, udah. Stop sekarang. Nah, kelompok terakhir, kelompok 5. Kelompok 5 mau mengganggu kelompok mana? Hah? Yang belum mana? Sok, coba sama kamu boleh dikipasin pakai buku. Sok, pakai buku. Ya, 1. Ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Ini sekarang yang ini. Sok, boleh mau mengganggu kelompok berapa? Kelompok mana ya? Itu tuh. Oke, kelompok 1. Oke, sok silahkan boleh dikipas sama Najla. 1, 2, 3. Oke. Terakhir nih, kelompok ini nih. Coba kelompok ini siapa yang mau mengganggu, siapa yang belum mengganggu? Belum ya? Sok, coba kipas. Coba kamu kipas. 1, 2, 3. Oke. Ulangi lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang keras aja, yang keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya, udah selesai. Silahkan sekarang kartunya untuk dirapihkan kembali. Yang menang hukum. Oke. Boleh, silakan dirapihkan terlebih dahulu kartunya. Dirapihkan lagi. Gak apa-apa, disusun aja biar cepat. Oh, nggak apa-apa. Oh. Susun lagi nanti ketua. Kita akan coba untuk merefleksikan dari kegiatan barusan. Oke. Nah, dari kegiatan barusan, Bapak ingin menanyakan kepada kalian atau merefleksikan ya dari kegiatan barusan.
Coba apa yang dirasakan ketika menara kalian itu roboh atau ketika membangun menara? Dari kelompok mana dulu? Kelompok Ini. Oke, kelompok 3. Silahkan, Najla. Apa yang Najla rasakan ketika membangun menara itu susah atau enggak? Susah, deg-degan. Harus ada ketenangan, jangan panik. Oke. Sama kekompakan. Jangan panik, kemudian kita harus sabar gitu ya. Baru dibangun terus dijatuhkan lagi gitu ya. Oke, sekarang tadi kelompok Elsa ya, yang pertama menjatuhkan ya. Siapa tadi tuh yang bagian menjatuhkan? Oke, so. Bagaimana menurut Ananda ketika bukan menjatuhkan. Bukan menjatuhkan, tapi membangun menara, apakah berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Najla atau sama? Sama aja perasaannya. Iya. Susah. Lebih senang tapi. Senang. Karena pakai buku. Oke, senang menjatuhkannya gitu ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman semua, Bapak pengen merefleksikan dalam kehidupan kita ya, mencerminkan dalam kehidupan kita bahwasannya sama halnya dengan kehidupan yang kita jalani. Kadang-kadang kita ngebangun satu mimpi itu pelan-pelan, susah payah, capeknya kita dengan usaha yang keras, tapi kadang-kadang satu saja kesalahan itu bisa membuat runtuh ya. Udah mau tinggi-tinggi, tinggal satu kartu lagi, tek, langsung hancur kayak gitu. Nah, kemudian tadi ada satu kelompok yang kokoh ya, yang kuat ya. Nah, coba ceritakan ini kokohnya itu kenapa bisa kokoh, kenapa bisa keidean supaya tidak bisa dihancurkan menaranya. Oke, coba. Karena kenapa bisa kokoh? Karena lemnya banyak mungkin. Bener. Lemnya banyak, jadi tahan angin. Apa? Jadi tahan angin dari buku. Tahan angin. Iya. Oke, awalnya pakai lem nggak? Pakai. Awalnya langsung pakai lem. Langsung pakai lem. Keidean untuk penguatkan pakai lemnya. Iya. Oke, sip. Refleksi dalam kehidupan kita sendiri atau masing-masing apa? Antisipasi. Kita butuh orang-orang yang menguatkan kita. Kita butuh lingkungan yang menguatkan kita. Semakin banyak yang menguatkan, maka akan semakin kokoh. Termasuk diri dan jiwa kita pun harus dikuatkan. Ya, kita harus memberikan sugesti dalam diri sendiri untuk lebih kuat dalam menjalani kehidupan atau menjalani permasalahan. Nah, seringkali sudah jatuh, tapi tetap kita bangun kembali ya. Oke, jatuh kita bangun kembali, jatuh kita bangun kembali. Nah, itulah yang disebut dengan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya lenting. Ketika Ananda semua terjatuh, maka Ananda semua bisa untuk bangkit kembali. Oke, Bapak pengen berbagi terkait dengan video yang dimaksud dengan resiliensi. Oke, sebentar ya. Okay, children, who can tell
dari video barusan kita bisa tahu bahwasannya resiliensi itu adalah bagaimana kita belajar untuk bangkit lagi. Kayak boneka barusan ya, ketika kokoh pondasi bawahnya, segimanapun orang menghantam, itu pasti akan bangun lagi, bangkit lagi. Nah, Bapak pengen kalian semua punya jiwa resiliensi. Seberat apapun masalah kalian, cobalah untuk bangkit lagi ya. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan resiliensi. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, trauma. Ada yang pernah trauma? Stres? Pernah stres? Pernah. Depresi mah enggak ya? Stres mah pernah ya? Oke. Dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat dan menghadapi tantangan. Kayak gitu. Kita akan tumbuh lebih kuat ketika kita dapat masalah. Perahu yang besar yang ada di dermaga itu terlihat indah, tapi bukan tujuan perahu diciptakan kalau misalkan tidak menerjang badai. Kalau cuma di dermaga aja, bukan fungsinya perahu kan? Oke, nah sama halnya dengan kita. Fungsi kita adalah untuk terus bertumbuh. Oke, Ananda semua, kenapa daya lenting atau resiliensi itu harus dimiliki? Nah, ini ada berita yang Bapak rangkum dari beberapa media. Pertama, karena sering diejek, tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Oke, di Jawa ya ada. Kemudian tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Ya tadi tuh ya, karena nggak punya resiliensi, nggak punya daya untuk bangkit kembali. Nah, apa yang terpenting dalam self resiliensi? Sebetulnya ada yang membentuk kita dalam resiliensi. Satu, kesadaran diri. Yang kedua, emosinya harus stabil. Yang ketiga, mampu beradaptasi. Kalian kan bisa beradaptasi ya, sampai sejauh ini Anda semua bisa beradaptasi di Darul Amal ya. Nah, kemudian growth mindset, effective problem solving, self compassion, dan positive perspective. Nah, tapi akar dari semua ini yang paling bisa untuk mendorong atau yang penting untuk mendorong itu growth mindset. Growth mindset itu apa? Pikiran untuk terus bertumbuh. Nah, oke, Bapak pengen cerita nih, salah satu. Ceritanya gini, ini cerita tentang si kembar. Ada si kembar yang namanya A, si kembar yang namanya B. Di kita ada yang kembar ya? Ya. Ada nggak? Ada. Ada ya? Oke. Oke. Nah, si A, anak A dan B ini terlahir dari orang tua yang sama. Ayahnya adalah seorang pemabuk berat. Dia suka mabuk-mabukan, minum minuman keras, pulang larut malam. Ketika pulang, perasaan di rumah terjadi seperti mencekam karena ada orang tua atau ayah yang kelakuannya itu sering mabuk-mabukan. Seiring waktu, si kembar A dan B ini tumbuh dewasa. Si A tumbuh persis seperti ayahnya, yaitu menjadi orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka membuat satu permasalahan. Tapi si B tumbuh menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang bisa memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Pertanyaan Bapak, kenapa walaupun kembar si A dan si B bisa tumbuh dengan kondisi ya, bisa tumbuh menjadi seseorang yang berbeda? Ada yang bisa jawab? Oke, Elsa, Najla. Oke, Najla, sok silahkan. Oke, Najla, sok silahkan. Bebas ya, silahkan berpendapat sebisa mungkin. Perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir. Oke, kenapa? Karena mungkin kalau si A mah dengan apa yang selalu dia lihat tertanam pola pikir kalau misalnya ayahku aja begitu, jadi mungkin mencontoh kelakuan ayahnya. Okay. Tapi mungkin si B berpikir kalau misalnya apa yang dilakukan ayahnya itu tidak baik sehingga dia punya keinginan buat berubah.
Oke, tepuk tangan buat Najla. Oke, betul. Walaupun fisiknya sama, wajahnya sama, kondisinya sama, tapi pola pikirnya berbeda. Ada yang bisa mengambil pelajaran dari satu kesalahan, ada yang bisa hanya mengambil contoh dari kesalahan tersebut sehingga berulang. Oke, keren ya Najla ya. Baik. Nah, secara ilmiah seperti ini. Ini nggak kelihatan ya, ininya sepotong ya. Oke, ada namanya neoplastisitas otak kita. Jadi dalam otak itu ada saraf-saraf tertentu di mana saraf ini secara mekanisme atau secara biologis itu mendasari tumbuhnya growth mindset atau cara berpikir bertumbuh. Kenapa? Saat kita menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, maka saraf dalam otak kita itu akan menemukan jalurnya. Kayak gitu. Semakin kita sering gagal dan berusaha, koneksinya akan semakin cepat. Kayak gitu. Makanya orang yang memang berusaha untuk belajar setelah melakukan kegagalan, terus belajar itu akan berhasil. Karena apa? Secara koneksi di otaknya atau neoplastisitasnya itu terus bertumbuh. Gitu. Jadi dalam ilmu secara ilmiah pun, biologis pun ada ya. Makanya kayak gitu. Ketika Ananda semua mengalami kegagalan, maka cobalah untuk terus bangkit dan berusaha kembali. Kayak gitu. Nah, gambarnya kayak gini nih. Nah, ini yang namanya neuroplastisitas ini. Jadi dia akan terus bertumbuh ketika kamu mendapatkan ilmu yang baru. Gagal, belajar lagi, dia akan terus bertumbuh. Oke, seperti itu. Baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, oke, tadi adalah bentuk resiliensi. Sekarang apa yang bisa menghancurkan resiliensi? Yang bisa menghancurkan resiliensi adalah salah satunya pujian. Pujian itu menghancurkan resiliensi. Oke, kenapa bisa menghancurkan? Kenapa pujian tersebut bisa menghancurkan? Karena ketika orang dipuji, orang itu akan tetap stuck atau tetap diam di tempat saja. Terus bagaimana dong kita memberikan hal positif kepada orang yang berhasil? Bukan diberikan pujian, tapi diberikan dukungan. Oke, lanjutkan ya. Nah, contoh, apa bedanya pujian dan dukungan? Kalau pujian itu sifatnya global dan fokus pada orangnya. Misalkan, Agis, kamu hebat, itu pujian. Tapi kalau dukungan adalah, Agis, kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapat prestasi itu. Beda ya? Beda. Antara kamu hebat dengan kamu sudah bekerja keras dan kamu layak dapat prestasi itu. Tuh, oke. Kemudian perbedaannya adalah orang dewasa sebagai subjek, anak sebagai subjek. Contoh, ibu bangga sama kamu. Tapi kalau dukungan, kamu pasti bangga sama diri kamu sendiri. Kayak gitu. Atau seperti ini, kalau misalkan realitanya dalam kehidupan kita atau kehidupan kalian sebagai santri. Orang tua bilang, alhamdulillah anak saya soleh depan kamu. Kira-kira jadi beban nggak? Oke, itu pujian kan? Alhamdulillah, bilang ke tetangga-tetangga, alhamdulillah anak saya soleh. Aduh, saya tuh nggak sesoleh itu, gitu kan? Kadang-kadang mikir kayak gitu ya. Tapi kalau kata-katanya dirubah menjadi, misalkan, alhamdulillah anak saya bisa bertahan belajar akhlak dan ilmu agama di DA. Itu dukungan kan? Oke, bedanya adalah pujian dan dukungan itu, pujian itu cenderung pada hasil, dukungan itu cenderung pada proses. Nah, selanjutnya, misalkan Bapak Ibu senang kamu dengar nasihat kami. Kalau dukungan, Bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Kayak gitu. Oke, terus misalkan fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suaramu bagus sekali. Kalau dukungan, kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Gitu. Oke, itu bedanya pujian dan dukungan. Oke. Sekarang, nah, Bapak pengen kalian belajar rumus burger. Gimana rumus burger itu? Ketika misalkan ada teman yang sedang jatuh atau sedang down,
atau sedang mengalami kesulitan, maka awalilah dengan apresiasi terlebih dahulu. Contoh, dalam kegiatan satu kepanitiaan, misalkan ya, kepanitiaan apa contohnya misalkan? FSS. Dalam satu kepanitiaan, misalkan ada salah satu tim yang memang bermasalah atau ada kendala gitu ya dalam menjalankan timnya. Contohnya bagian kebersihan. Oke, bagian kebersihan contohnya. Contohnya bagian kebersihan. Awali dulu dengan apresiasi. Misalkan kalau di sini ya, misalkan Najla nih sebagai ketua OSTDA menyampaikan, terima kasih ya, kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga tugas dan kewajiban kamu sebagai bagian kebersihan. Lanjutkan, barulah di tengahnya itu ada koreksi. Nah, koreksinya seperti apa? Namun saya merasa ada hal yang harus ditingkatkan lagi. Contohnya misalkan di lapangan itu kalau sore hari masih terlihat kotor. Oke, itu koreksinya ya. Nah, lalu tutup dengan apresiasi lagi. Saya percaya kalau misalkan kamu berusaha lebih baik lagi, insya Allah nanti kita menjadi panitia atau tim yang solid. Yuk kita bersama-sama kerja lagi. Enak gak? Enak. Daripada misalkan bilang, ih kamu salah, kamu mah gak bisa kerja, kamu gini. Itu lebih sakit hati kan? Oke, jadi kita mengoreksi, tapi caranya adalah seperti ini, rumusnya. Apresiasi dulu atas segala kerja kerasnya. Bagaimanapun besar atau kecilnya usaha, itu adalah salah satu bentuk pekerjaan yang harus kita apresiasi. Oke, gitu ya. Bisa diterapkan? Bisa ya. Kalau muji juga tidak perlu memuji, tapi memberi dukungan kayak tadi ya. Oke. Nah, lihat ini. Ini adalah cerita tentang burung. Burung elang itu biasanya tega menendang anaknya dari sarang. Supaya apa? Supaya terbang. Jadi sengaja ditendang, burung itu sengaja ditendang dari sarangnya supaya dia bisa terbang. Tegas. Nah, Anda semua, kalian sebagai kakak kelas atau sebagai OSTDA atau sebagai pengurus, maka bersikaplah tega plus S. Tegas tapi disertai dengan lembut. Ini rumusnya. Kayak gini. Tegas tidak lembut, misalkan orang tua subjek, anak objek posisinya ya. Nah, maka yang menang itu orang tua, anak itu kalah. Kalau orang tuanya tegas. Kalau kalian sebagai pengurus, kaliannya tegas tapi tidak lembut, maka yang menang itu memang kalian menang, tapi ado kalah. Ya, oke. Terus gimana? Tidak tegas, tidak lembut. Kalau misalkan ada orang tua dan anaknya jadi objek, itu sama-sama kalah. Anaknya akan menjadi anak yang manja, orang tuanya orang tua yang tidak ingin berjuang untuk anaknya sukses. Nah, kalau posisi kalian sekarang sebagai pengurus, itu ketika tidak tegas dan tidak lembut, maka sama-sama kalah. Adoknya akan semakin banyak melanggar, kaliannya akan semakin tidak peduli. Gitu ya. Nah, terus tidak tegas tapi lembut. Ini tidak tegas nih, tapi lembut. Ini orang tua kalah, anak akan menang. Gimana tuh caranya? Tegas tapi lembut. Anak dan orang tua sama-sama menang. Jadi kita tetap tegas, tapi kita tetap lembut. Gitu ya. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita sudah selesai. Terima kasih. Jadi tadi kita belajar tentang resiliensi. Nah, namun sebelum Bapak mengakhiri kegiatan ini ada lembar LKPD. Nanti mohon sama Ananda semua diisi terlebih dahulu. Oh, enggak. Tiga orang ya.
Boleh dikumpulkan. Tadi kasih nama udah? Udah. Oke. Ya. Ya. Ada lagi yang sudah selesai? Ya. Oke, sebentar.